warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Alfianita, NIM 2119226. Di sini saya akan menjelaskan mengenai usaha kecil ayam bakar dengan mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Atapiin MPD. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai latar belakang, visi misi, tujuan, manfaat, serta deskripsi, serta aspek-aspek yang dibutuhkan dalam usaha kecil ayam bakar tersebut. Nah, adapun latar belakang didirikannya usaha ini adalah: 1. Masyarakat membutuhkan makanan yang sehat, higienis, dan bergizi. Yang kedua, dengan rasa yang bervariasi diterapkan masyarakat tidak jenuh. Yang ketiga, bahan baku mudah diperoleh. Adapun visi usaha, yaitu menjadikan usaha memproduksi ayam bakar sebagai usaha kecil menengah yang diminati masyarakat serta agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Adapun misi usaha yang pertama, yaitu selalu berinovasi dalam membuat produk baru yang sesuai dengan keinginan masyarakat ataupun konsumen tanpa mensampingkan kualitas. Yang kedua, yaitu proses produksi yang higienis baik dari tempat, alat masak, ataupun bahan yang digunakan. Yang ketiga, yaitu menerapkan pelayanan prima, yaitu sopan, santun, cepat, dan baik. Yang keempat, menjaga citra rasa makanan. Yang kelima, dengan rasa yang khas dan harga yang terjangkau diharapkan memuaskan suatu konsumen. Yang keenam, memperkenalkan ayam bakar dengan varian rasa kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui kecanggihan teknologi zaman sekarang. Nah, adapun tujuan dari usaha tersebut, yang pertama yaitu mewujudkan taraf hidup menjadi lebih baik untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, untuk menerapkan jiwa berwirausaha. Yang ketiga, melatih kemandirian. Manfaat usaha ayam bakar ini yaitu mampu menentukan kebutuhan dan selera konsumen. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan dan memperoleh keuntungan. Adapun deskripsi usaha, yaitu usaha yang akan kami mulai adalah usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan makanan atau industri kecil yang memanfaatkan ayam sehat dan segar menjadi hidangan yang enak untuk dinikmati, bergizi, berselera tinggi, dan sehat untuk dimakan, dan juga cocok untuk bahan lauk pauk. Aspek-aspek untuk membuat ayam bakar tersebut. Yang pertama yaitu aspek produksi. Aspek produksi ini meliputi jenis produksi usaha, jumlah produk yang dibuat, waktu kegiatan produksi, serta jumlah tenaga yang dibutuhkan, adapun bahan dan peralatan yang digunakan. Nah, dari jenis produksi usaha ini sendiri, yaitu akan memproduksi atau menjual ayam bakar dengan bahan bakunya itu ayam. Produksi yang dihasilkan dapat beraneka ragam rasa menyesuaikan selera atau permintaan dari konsumen. Nah, jumlah produk yang dibuat itu rata-rata setiap harinya maksimal 20 porsi dalam jangka sebulan atau 26 hari, mendapatkan produksi kurang lebih dari 520 porsi. Nah, waktu kegiatan produksi ini dilakukan setiap hari kecuali hari Minggu, dimulai dari jam 10 pagi. Jumlah tenaga yang dibutuhkan pun tidak banyak karena kita sedang merintis sebuah usaha. Nah, diperlukan 2 orang, yakni orang tua pemilik dan juga pemilik dan juga pemilik sendiri sekaligus bertindak sebagai pembuat dan penjual. Nah, bahan-bahan dan peralatan yang digunakan yaitu pemanggang atau kompor gas, telenan, blender, pisau, penjepit makanan, kipas angin, wadah ayam mentah, wadah ayam matang, wadah bumbu, wadah sambal, piring, sendok, garpu, serbet, serta regulator dan tabung gas. Nah, bahan-bahan yang diperlukan. Adapun bahan-bahan dan perlengkapan yang diperlukan per 2 sampai 7 hari, yakni ayam potong,
garam, jeruk nipis, serai, daun jeruk, daun salam, lengkuas, kecap manis, saus, mayones, kelapa, asam jawa, minyak goreng, bawang putih, bawang merah ketumbar, cabai merah, cabai hijau ataupun cabai yang pedas, teh jinten, jahe kunyit, kencur, merica, gula jawa timun, kubis, kertas minyak, sendok plastik, kantong plastik, styrofoam makanan, tisu, dan lain-lain. Adapun proses produksi, cara membuat ayam bakar ini yang pertama yaitu ayam yang segar harus dicuci terlebih dahulu sampai bersih. Yang kedua, ayam yang sudah bersih dilumuri dengan menggunakan air jeruk nipis yang sudah disediakan dan garam lalu didiamkan selama kurang lebih 15 menit. Kemudian cuci kembali sampai bersih dan tiriskan sampai kering. Yang keempat, panaskan minyak goreng secukupnya saja. Tumis bumbu yang dihaluskan hingga harum, kemudian masukkan ayam, juga serai, daun jeruk, lengkuas, dan terakhir daun salam. Masaklah hingga berubah warnanya menjadi kecoklatan atau setengah matang. Nah, setelah itu masukkan air asam jawa, kemudian tambahkan kecap manis di atasnya secukupnya saja. Aduk rata sampai ayamnya menjadi lunak lalu diangkat. Nah, seterusnya langkah terakhir yang paling menentukan adalah proses pemanggangan. Nah, yang terakhir itu memanggang. Membakar ayam hingga berwarna gelap ataupun matang. Kita memasaknya itu harus menggunakan filling ataupun timer waktu. Pada saat memanggang, olesi dengan sisa bumbu dan kecap. Kemudian jika sudah matang lalu tiriskan. Adapun niat dari kami untuk memperluas sebuah usaha. Jika ada tanggapan positif dari semua pihak dan ada modal yang mendukung, rencananya kita akan membuka cabang. Nah, yang kedua yaitu aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini terdiri dari segmen pasar, strategi pemasaran, promosi, dan juga penetapan harga jual, sistem penjualan atau distribusi. Nah, dari segmen pasar ini, target konsumen adalah masyarakat di daerah sekitar dari semua golongan, baik anak muda maupun orang dewasa. Dalam sebuah usaha dan pemasaran produk ini, ada pun strategi yang harus digunakan, yakni menetapkan harga yang relatif murah agar semua masyarakat dapat menjangkau harganya. Yang kedua, tempat penjualan yang strategis. Yang ketiga, melakukan pelayanan yang terbaik, yakni dengan menerapkan pelayanan prima, sopan, dan ramah. Yang keempat, yakni memenuhi kepuasan permintaan konsumen. Adapun langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam sebuah promosi dengan memasang papan nama di depan tempat usaha dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh konsumen yang pernah mengonsumsi atau membeli ayam bakar dari kita dengan membuat papan atau melakukan penyebaran pamflet dalam jaringan sosial. Yang keempat yaitu penetapan harga jual. Penetapan harga jual produk ini dengan menggunakan metode BEP, yaitu Break Even Point. Yang kelima yaitu sistem penjualan distribusi. Sistem penjualan yang digunakan dalam penjualan produk ini adalah langsung dan online, menerima pesanan lewat telepon ataupun secara langsung. Adapun aspek teknis, yang pertama yaitu display. Display tempat dilakukan dengan menampilkan gambar ayam bakar dalam piring yang dibuat stiker yang kemudian ditempatkan pada dinding dengan hiasan yang menarik supaya konsumen itu dapat tergiur untuk membeli. Yang kedua yaitu kebutuhan peralatan dan perlengkapan. Dalam usaha ini peralatan yang digunakan adalah alat pemanggang, kompor gas, dan tempat ayam, penjepit makanan dan sebagainya. Sedangkan perlengkapan yang digunakan adalah isi ulang gas, plastik, kantong, sendok plastik, tisu, dan sebagainya. Bahan baku dan bahan pembantu yang diperlukan. Bahan baku yang digunakan yakni ayam segar, sedangkan bahan pembantunya yang digunakan yakni bumbu, kecap, saus, mayones, dan sebagainya. Yang keempat yakni kebutuhan menyiapkan pelayanan.
Kebutuhan fasilitas yang diperlukan dalam menunjang pelayanan ini yang pertama yaitu mengantar pesanan langsung ke tempat konsumen ataupun pembeli, kendaraan pribadi, tikar atau tempat duduk. Yang keempat yaitu aspek usaha manajemen. Yang pertama yaitu tim manajemen. Usaha ayam bakar ini dijalankan dan diantar ke konsumen oleh orang tua dan pemilik pribadi secara sendirian. Yang kedua yaitu informasi partner usaha. Untuk membangun usaha ini kami menjalankan kerjasama dengan pihak orang tua yang dapat mendukung usaha ini, contohnya tabungan orang tua yang mendukung secara finansial, distributor saudara yang unggul, lembaga yang sedang mengadakan kegiatan yang mendukung massa seperti bazar malam, acara pengajian rutin, kampung tiap bulan dan sebagainya. Yang ketiga yaitu beberapa kelemahan atau hambatan yang timbul. Adapun beberapa kelemahan di antara lain suatu produk yang dapat dibuat sendiri dan ramai di pasaran. Yang kedua yaitu kapasitas penduduk yang terbatas. Yang ketiga kurangnya atau sarana promosi dan jaringan pasaran. Adapun aspek yuridis, dalam melaksanakan usaha ini diperlukan aspek yuridis meliputi izin usaha dan surat izin usaha perdagangan. Yang keenam yaitu aspek finansial. Sumber modal usaha ini adalah modal dari orang tua sebesar 3.245.000. Yang pertama yaitu alat-alat. Alat-alat ini terdiri dari pemanggang kompor gas, telenan, blender, pisau penjepit makanan, kipas angin, wadah ayam mentah, wadah ayam matang, wadah bumbu, wadah sambal, piring, sendok, garpu, serbet, serta regulator dan tabung gas. Total biaya dari reng-reng tersebut yaitu Rp2.068.000. Adapun bahan bakunya, bahan baku itu terdiri dari ayam, garam, jeruk nipis, serai, daun jeruk, daun salam, lengkuas, kecap, saus, mayones, kelapa, asam jawa, minyak goreng, bawang putih, bawang merah, ketumbar, cabai merah, cabai hijau, cabai pedas, teh jinten, jahe, kunyit, kencur, merica, gula jawa, timun, kubis, kertas minyak, sendok plastik, plastik kantong, styrofoam makanan, tisu. Total biaya dari reng-reng tersebut yaitu Rp1.006.600. Adapun biaya tambahan atau biaya lain-lain dari suatu usaha ini yaitu isi ulang gas, listrik, kebersihan, transport, telepon. Nah, reng-reng tersebut total biayanya yaitu Rp267.000. Adapun harga produk per produk. Nah, adapun harga produk per produk yaitu total biayanya yaitu Rp415.700 dan jumlah barang yang diproduksi itu 145 dengan harga jual Rp16.600. Produk ini dijual dengan harga Rp20.000. Nah, adapun penjualan minimal total biaya yaitu Rp2.415.700 dengan harga jual Rp20.000. Jadi, penjualan minimal adalah sebanyak 145 porsi untuk mengembalikan modal tersebut. Adapun aspek laba atau rugi. Nah, dalam aspek laba rugi itu pendapatan setiap penjualan 80 porsi dengan harga jual Rp20.000 yaitu Rp1.600.000 dan pengeluaran biaya bahan baku itu sendiri dengan total Rp1.206.600 dan adapun biaya lain yaitu Rp267.000 dengan jumlah pengeluaran Rp1.473.000 dengan laba bersih Rp127.000 per bulan. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam memilih suatu usaha perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai macam yang
berbagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang didirikan, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi strategis, pemasaran produk, aspek lain yang berkenaan dengan pendirian usaha, sehingga usaha yang akan dijalankan dapat berjalan dengan baik. Usaha ayam bakar ini merupakan suatu usaha skala kecil yang dapat membantu menciptakan lapangan usaha baru sehingga mengurangi pengangguran. Usaha ini tidak melakukan modal yang cukup besar, namun memerlukan perencanaan yang matang. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.